Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raipal Amal Jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Self healing versi Islam. Baik. Sebelum Uma menyampaikan kepada teman-teman semua tentang apa sih yang kita bisa lakukan untuk mengobati hati kita yang nggak lagi baik-baik aja, Uma cuma ingin menyampaikan pada teman-teman semua, dimulai dari dalam kehidupan kita, kita ini memiliki 5 keadaan atau 5 peran. Pertama adalah peran kita sebagai seorang hamba Allah, peran kita sebagai seorang anak, peran kita sebagai seorang istri atau calon istri, peran kita sebagai seorang ibu atau calon ibu, dan peran kita sebagai anggota masyarakat. Dalam melaksanakan 5 hal ini, teman-teman semua, seringkali kita merasa lelah, ujian-ujiannya terlalu banyak, kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita nggak sanggup untuk menjalankannya, dan kadang-kadang kita ingin menyerah. Tapi Uma hanya ingin menyampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nggak boleh ada kata menyerah. Nggak boleh ada kata nggak bisa. Hidup harus terus dilanjutkan. Oleh karena itu, teman-teman minta kekuatan dari Allah SWT. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini tentang self-healing. Obatin diri sendiri dulu supaya kita bisa bergerak untuk melakukan 5 peran. Apa sih maksudnya dari 5 peran yang Uma ucapkan tadi? Secara singkat, peran kita sebagai seorang hamba Allah SWT. Kadang-kadang dalam rangka menunaikan tugas kita sebagai seorang hamba Allah, itu kadang-kadang kita pengen menyerah loh teman-teman semua. Kadang-kadang kita nggak bisa bertahan, kadang-kadang kita pengen berhenti, kadang-kadang kita pengen putus asa. Maksudnya apa? Sebagai seorang hamba Allah, nggak selamanya loh keadaan keimanan kita itu baik-baik aja. Ada kalanya kita begitu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya kita merasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Ada kalanya kita bersemangat melaksanakan puasa kita, sholat kita, mengaji kita. Ada kalanya kita rasa sangat lemah, sangat malas, sangat jenuh untuk melakukan berbagai macam amal-amal soleh itu. Umar ingin mengatakan pada teman-teman semua dan diri Umar, terutama ketika kita melakukan dosa. Saat kita melakukan maksiat atau dosa, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu jadi jauh. Saat kita melakukan dosa, sulit kita untuk beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hati kita bersih dari perbuatan dosa, Quran kita baik, salat malam kita istiqomah, puasa kita baik. Tapi saat kita mulai jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, ibadah kita nggak khusyuk seperti yang kemarin. Quran kita jadi berantakan, nggak lagi istiqomah dalam menghafalkannya. Salat malam kita jadi banyak yang lepas, jadi banyak kita tak lakukan. Karena apa? Karena maksiat yang kita lakukan. Maka harus diobatin dulu. Obatin dulu dirinya. Karena dirinya lagi sakit. Apa yang sakit? Hatinya lagi sakit. Bukankah teman-teman tahu ada 3 macam hati? Ada hati yang sehat, qalbun salim, hati yang selamat, ada hati yang sakit, di dalamnya ada marah, benci, dengki, gelisah, ya perbuatan dosa dan lain-lain itu. Hatinya lagi sakit gitu. Ada hati yang mati. Nah, pada saat engkau memiliki hati yang sakit itu, cepat-cepat diobatin. Self healing ya, obatin diri sendiri, cepat-cepat diobatin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan jangan nyerah ya. Kadang-kadang kita nyerah, kadang-kadang kita bilang udah terlanjur buat dosa, udah terlanjur maksiat, udah terlanjur jadi orang yang rusak sekalian aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas karena dosanya banyak, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi kata Allah jangan nyerah ya. Jangan nyerah untuk berdekatan kepadaku ya. Jangan nyerah untuk lari kepadaku ya. Jangan lelah dan jangan nyerah untuk selalu taat kepadaku ya. Peran kita sebagai seorang hamba Allah, cara mengobatinya adalah jangan nyerah ya. Jangan lelah ya. Untuk terus berdekatan dengan Allah SWT. Dalam hadis qudsi dikatakan kalau kita berjalan menuju kepada Allah, Allah berlari menuju kepada kita. Termasuk jangan lelah ya, dekat-dekat pada Allah dengan cara berdoa. Kadang-kadang kalau kita berdoa kepada Allah, kita rasa capek. Teman-teman lihat deh surah Maryam ayat 4. Nabi Zakaria alaihissalam doanya nggak setahun 2 tahun loh. Nabi Zakaria alaihissalam doanya puluhan tahun dan beliau berkata, Ya Allah, rambutku sudah memutih, tulangku sudah semakin lemah, tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu.
Beliau nggak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah. Beliau mengobati hatinya. Ya, beliau nggak pernah kecewa kalau doanya belum dikabulkan, karena beliau tahu bahwa Allah mengabulkan semua doa. Allah mengabulkan semua doa dengan tiga cara kata Rasulullah. Pertama, kita minta Allah langsung kasih. Kedua, kita minta Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketiga, kita minta, kita berdoa, dan itu menjadi pahala-pahala yang akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah nanti, yang akan diberikan kepada Allah, oleh Allah untuk kita di surga Allah. Jadi sebelum Uma bahas tentang self healing, ngobatin diri sendiri itu gimana sih? Pertama, kita harus tahu peran kita sebagai seorang hamba Allah. Kadang-kadang kita perlu ngobatin diri juga yang suka malas ini. Caranya gimana? Caranya jangan nyerah dan jangan berhenti untuk terus dekat sama Allah. Jangan nyerah dan jangan berhenti untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada orang yang terburu-buru dalam berdoa. Siapa mereka? Mereka yang ketika berdoa, mereka mengatakan, ya Allah, aku sudah berdoa tapi Engkau tidak kabulkan. Allah mau mengabulkan sebentar lagi. Kenapa Engkau berhenti dalam doa-doamu itu? Gitu. Jadi self healingnya ketika engkau dalam keadaan berperan sebagai seorang hamba Allah adalah um, jangan menyerah, jangan berhenti, jangan putus asa bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Minta istiqamah kepada Allah SWT dan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Pindah ke yang nomor dua, peran kita sebagai seorang anak. Self healing, teman kita kan hari ini self healing, ngobatin diri jadi seorang anak tuh gimana ya? Kadang-kadang anak itu terluka, mudah berbuat baik pada orang tua yang baik, ya kan? Kalau di antara teman-teman di sini, wah, Islam menyuruh kita birrul walidain. Iya, birrul walidain, berbuat baik. Mudah berbuat baik pada orang tua yang baik. Mudah berbuat baik pada orang tua yang memberikan masa kecil yang indah kepada kita. Tapi bagaimana kalau kita anak-anak punya orang tua yang gak baik? Kemarin ada seorang jemaah yang bercerita, gimana ya caranya ibuku tuh suka minta duit terus, tapi duitnya dibeliin untuk rokok, dibeliin untuk mabuk-mabukan. Udah dikirim tetap aja marah-marah, tetap aja maki-maki. Gimana coba cara berbakti sama orang tua yang begini, kata beliau. Iya, sayang sih sayang, cuman kalau ketemu tuh kayaknya susah gitu, karena setiap ketemu berantem lagi, berantem lagi. Dari kecil nggak punya masa kecil yang indah, ibuku selingkuh dengan yang lain, kemudian ibuku ninggalin kami, anak-anaknya. Gimana kami bisa sayang pada ibu yang seperti itu, katanya. Maka di sini kita bisa memahami bahwa berbakti pada ibu yang memang baik sama kita atau ayah yang baik sama kita mudah, tapi nggak semua orang punya kisah ibu atau ayahnya itu ibu ayah teladan, teman-teman semua. Lalu gimana self healing ketika punya masa kecil yang begitu? Sampai di usianya dewasa masih terus ibunya menyakiti dirinya. Maka yang bisa hanya saya katakan adalah pertama bahwa apapun keburukan yang orang tua mau lakukan itu menjadi dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu sebagai seorang anak hanya minta kepada Allah untuk mampu memaafkan dan tiada henti untuk bisa meminta kepada Allah agar Allah merubah orang tuamu itu menjadi lebih baik. Bukankah yang memiliki hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Apapun kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Seorang ibu juga bercerita usianya 60 tahun, dia katakan, aku punya ibu yang sudah tua, umurnya 90 tahun, sudah demensia, hilang ingatan, suka kabur-kaburan. Dan aku satu-satunya anak yang mengurusinya karena tidak ada anak lain yang mengurusinya. Dan rasanya sulit sekali karena masa kecilku, masa kecil yang buruk, ibuku suka pukul, ibuku suka caci maki, sulit sekali rasanya. Teman-teman, ketahuilah bahwa banyak orang cari surga susah-susah di luar sana. Tapi surga itu sudah Allah hadirkan dengan mudah di hadapanmu. Jadi minta kepada Allah kesabaran untuk mampu merawat orang tua yang tak lama kok, teman-teman semua. Engkau sedang merawat orang tua di sisa-sisa usianya. Jadi jangan sampai engkau menyesal. Daripada menyesal lebih baik gak apa-apa. Saat ini minta kekuatan dari Allah. Siapa yang kasih kekuatan? Allah. Siapa yang kasih kesabaran? Allah. Siapa yang kasih kemampuan untuk merawat orang tua? Allah. Jadi self healingnya adalah memaafkan. Kalau ada orang tua yang kita rasa kita sulit sekali berbakti kepadanya, kita maafin aja dulu. Kita maafin dulu. Siapa yang bisa membuat hati kita lega? Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah untuk mampu memaafkan, minta kepada Allah untuk mampu berbakti di sisa-sisa usianya. Bisa nggak? Bisa. Kan kau bersandarnya kepada yang maha kuat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak sanggup? Bisa, bisa. Quran menyuruh kita untuk birrul walidain. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk bakti sama orang tua. Teman-teman lihat surah Luqman 13 sampai 14. Surah Luqman 13 itu disuruh kita bakti sama orang tua.
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman 13 nyuruh kita untuk jangan menyekutukan Allah. Luqman 14 menyuruh kita untuk berbakti pada orang tua. Selalu disandingkan ayat-ayat tentang bakti sama orang tua itu disandingkannya dengan jangan menyekutukan Allah. Teman-teman lihat surah Al-Isra 23 juga sama. Pertamanya dikatakan jangan menyembah kepada selain Allah. Terus kalimat berikutnya fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan berkata jangan bentak-bentak, jangan berkata-kata yang gak baik, ucapkan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua kita ini gitu. Jadi dahsyatnya Quran selalu menggabungkan jangan menyekutukan Allah, kemudian berikutnya adalah berbuat baik pada orang tua. Jadi self healing kepada anak-anak yang sampai hari ini masih berjuang untuk berbakti kepada orang tuanya adalah maafin orang tuamu, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk engkau bisa mengabdi di sisa-sisa usianya. Ketiga, peranmu sebagai seorang istri atau calon istri. Banyak luka dalam perjalanan rumah tangga bagi teman-teman yang sudah menikah. Atau yang belum menikah, ya kelak ketika menikah nanti akan merasakannya. Ternyata pernikahan itu nggak seindah itu ya. Roller coaster, kadang-kadang ada air mata, kadang-kadang ada tawanya. Gimana yang ngobatin hati pada kehidupan rumah tangga yang sedang nggak baik-baik aja. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah agar pasangan kita, anak-anak kita jadi penyejuk hati. Karena banyak loh rumah bukan baiti jannati, bukan rumahku syurgaku. Banyak rumah yang di dalamnya panas karena ribut. Atau sebaliknya, panas karena justru nggak bicara sama sekali. Nggak ada komunikasi sama sekali. Hening, semua sibuk dengan masing-masing hidupnya sendiri gitu. Maka self healingnya adalah ulama mengatakan perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Dalam Islam, dalam surah An-Nisa 19, kita diminta untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita diminta untuk mempergauli pasangan kita dengan baik. Dan kita diminta untuk sabar, 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 sabar. An-Nisa 19. Tapi dalam Islam juga indah dan menarik ya, karena ketika rumah tangga lebih banyak mudorotnya, maka boleh kok untuk berpisah sebagai titik dari ikhtiar paling akhir ya. Setelah ikhtiar segala sesuatu sudah dilakukan dan ternyata lebih banyak mudorotnya, boleh berpisah walaupun nggak disukain oleh Allah SWT. Tapi daripada rumah tangga itu dilanjutkan banyak mudorotnya, Allah memberikan pilihan boleh untuk berpisah. Tapi sebelum kata itu, maka berjuang dulu dengan doa-doa tadi. Jadi self healingnya adalah doa tadi. Dalam doanya bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan dalam surah An-Nisa 19 yaitu untuk disuruh sabar. Sampai kapan? Semampumu. Semampumu. Kalau engkau rasa masih bisa sabar, berjuang terus. Tapi kalau engkau rasa terlalu banyak mudorotnya, maka ada pilihan lain. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha itu saudaranya Nabi ya, dari bangsawan, keturunan bangsawan, dan anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Mereka menikah, dua orang yang mulia, tapi ternyata harus bercerai karena ternyata sulit untuk menyatukan dua orang dari latar belakang yang berbeda. Apakah lantas kemudian dua orang ini jadi orang yang buruk karena bercerai? Enggak, mereka tetap orang yang mulia. Oleh karena itu kita nggak bisa menghakimi orang-orang bahwa bercerai berarti orang itu buruk. Enggak, banyak kok beberapa sahabat Nabi di zaman Nabi yang juga berpisah karena satu dan lain hal, dan mereka tetap mulia di jalan mereka masing-masing gitu. Baik teman-teman semua, kemudian yang keempat, peran kita sebagai seorang ibu atau calon ibu, self healingnya gimana? Gak mudah loh teman-teman semua jadi seorang ibu, apalagi ibu yang punya banyak anak atau ibu yang jadi ibu rumah tangga, capek loh. Kadang-kadang sebagai manusia normal, kalau kita lihat teman-teman kita di luar sana jadi wanita karir, punya kehidupan di sosmed kok kayaknya cemerlang banget. Kadang-kadang ada rasa insecure loh. Sementara kita di rumah doang, pakai dasar aja misalnya ngurusin anak-anak. Terkadang ada rasa insecure loh, nggak berkembang gitu. Tapi ketahuilah bahwa pengorbanan yang engkau lakukan itu, pengorbanan yang sangat luar biasa. Siapa yang mampu di dunia ini mengerjakan satu hal, banyak hal dalam satu waktu? Engkau jadi tukang masak, iya. Jadi tukang bersih-bersih, iya. Tukang laundry, iya. Ngurusin keuangan, iya. Kadang-kadang mesti jemput anak sekolah juga, iya. Dokter, iya. Tukang pijat, iya. Semuanya dijalankan satu waktu oleh seorang yang bernama ibu. Ya Allah, pengorbananmu luar biasa, wahai ibu. Self healingnya gimana? Ibu harus sehat ya.
Ibu harus bahagia. Kalau ibunya nggak sehat, ibunya nggak bahagia, anaknya nggak bisa bahagia juga. Waktu Uma dianugerahi anak berupa Sulaiman, yang Allah anugerahi Alhamdulillah anak kulli hal anak dengan kelainan langka. Waktu dia lahir sampai 7 hari Uma nangis. Tapi setelah itu self healingnya gimana? Ya Uma ingat, sampai kapan harus nangis-nangis? Nangis-nangis kelamaan nggak bisa membawa solusi. Nangis kelamaan terpuruk, terus di kamar sendirian, ya nggak bawa solusi. Anak ini butuh ibu yang kuat, anak ini butuh ibu yang bergerak gitu. Jadi wahai para ibu atau calon ibu, nggak ada pilihan lain. Engkau sehat dan kuat bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang-orang lain yang ada di sekitarmu, terutama untuk anak-anakmu. Jadi yang buat dirimu bahagia bukan orang lain. Yang buat dirimu bahagia adalah dirimu sendiri. Jadi sayangi dirimu sendiri terlebih dahulu dengan jaga kesehatan, buat hatinya selalu bahagia, ciptakan kebahagiaanmu sendiri, dan kelak anak-anakmu itu akan tumbuh jadi anak-anak hebat karena didikanmu yang hebat itu pula. Yang kelima, peran kita sebagai seorang anggota masyarakat. Self healingnya gimana? Kadang-kadang dalam berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, uh, banyak salahnya juga ya teman-teman ya. Kita kadang-kadang terluka dengan ucapan teman, kadang-kadang hubungan kita nggak baik sama orang-orang di sekitar kita. Self healingnya gimana? Ingat mati aja. Kok tiba-tiba ngomongin ingat mati? Teman-teman, kalau orang ingat mati itu akhlaknya berubah banget. Kok bisa? Bayangin. Sekarang jam setengah 2 siang. Kalau dokter mengatakan umurmu sebentar lagi mungkin jam 3 sore udah nggak bertahan. Misalnya, kalau dokter bisa ngomong begitu. Apa yang teman-teman lakukan menjelang jam 3? Mau berantem-berantem sama orang? Nggak ada waktu. Ya kan? Apa yang mau teman-teman lakukan? Kalau teman-teman tahu umur teman-teman sampai jam 3 siang nanti, mau untuk terus benci dan nggak memaafkan orang? Enggak. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk minta maaf kalau kita berbuat salah sama orang, kita maafin orang-orang yang pernah berbuat salah pada kita. Kita takut untuk berbuat zalim pada orang lain, ya kan? Kita jadi pribadi yang sungguh-sungguh dalam beribadah di sisa-sisa usia kita ini, ya kan? Jadi ternyata ingat mati itu adalah self healing terbaik, obat diri sendiri terbaik untuk jadi orang yang terbaik gitu teman-teman. Kenapa kita bertindak semena-mena? Kenapa kita bertindak dolim? Kenapa kita masih marah-marah sama orang? Kenapa kita masih buat jahat sama orang? Kenapa kita nggak mau maafin orang lain? Karena kita ngerasa umur kita masih panjang, jadi masih banyak kesempatan gitu. Kenapa ibadah kita nggak sungguh-sungguh? Karena kita ngerasa masih ada sholat berikutnya, masih ada baca Quran berikutnya. Tapi kalau waktu kita terbatas, nggak akan kita sia-siain waktu kita untuk hal-hal yang seperti itu. Self feeling juga ketika menjalankan peran kita sebagai seorang anggota masyarakat atau anggota dari bagian orang-orang di dunia ini. Coba deh dari sekian banyak contoh ya, mau cuma ngambil contoh satu aja. Teman-teman sampai hari ini pernah nggak sih nggak bisa maafin orang? Mungkin nggak bisa maafin ayah ibu, nggak bisa maafin pasangan, nggak bisa maafin anak, nggak bisa maafin orang-orang lain. Boleh nggak self healingnya adalah memaafkan, belajar untuk memaafkan. Engkau memaafkan bukan memaafkan untuk orang lain. Engkau memaafkan itu adalah untuk dirimu sendiri supaya hidupmu jauh lebih tenang, berdamai dengan keadaan. Di zamannya Nabi, Nabi bilang ada orang tuh penghuni surga. Ketika dicek amalannya semuanya nggak ada yang spesial, ibadah yang wajib saja. Tapi ternyata yang spesial adalah dia katakan sebelum saya tidur, saya minta kepada Allah, ya Allah, saya minta padamu bersihkan hatiku, aku maafkan ya Rabb semua orang yang telah menyakitiku. Sehingga hidupnya tenang, hidupnya damai, nggak ada marah, nggak ada dendam di hatinya. Itu self healing untukmu, untuk hidupmu jadi lebih baik-baik aja ke depannya. Perkara engkau nggak mau ngelihat lagi itu perkara lain, gak ada masalah. Kalau engkau nggak mau lihat orang tersebut gak ada masalah. Tapi yang paling penting hatimu baik-baik aja karena engkau sudah berdamai dengan keadaan dengan memaafkan orang-orang yang telah melukai dirimu. Jadi itu Uma sudah bahas sebagai pembukaan 5 peran kita sebagai hamba Allah, bagaimana self healingnya, peran kita sebagai seorang anak, bagaimana self healingnya, peran kita sebagai seorang istri atau calon istri, sebagai seorang ibu atau calon ibu, dan peran kita sebagai seorang anggota masyarakat. Semuanya punya self healingnya masing-masing.